Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anfal ayat 22, di mana kita akan belajar tentang tasydid yang banyak kita temukan di ayat ini. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum kita membahas tasydid ini, cara membaca yang perlu kita perhatikan di ayat ini yaitu nun yang bertasydid itu gunnah musyaddadah, kita dengungkan, kita panjangkan. Inna. Kemudian di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata atau satu kalimat, ini disebut dengan mad lazim mutawal atau mad lazim mutsaqal kilmi, dipanjangkan sampai 3 alif kemudian ditasydidkan. Dawanya dipanjangkan dulu sampai 6 harokat atau 3 alif baru ditasydidkan ke ba. Dawab bi'inda. Di sini ada nun mati bertemu dengan dal ikhfa, ini juga dipanjangkan. Ikhfa hakiki nun mati bertemu dengan dal. Indallahi sum. Kemudian kita bertemu lagi dengan tasydid mim gunnah musyaddadah, kita dengungkan lagi, dan yang terakhir itu mad arid lisukun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, hakikat dari tasydid itu adalah kita membaca dua huruf yang menjadi satu. Yang pertama huruf tersebut dimatikan, yang kedua berharokat hidup. Misalnya ini, nun ini. Nun yang bertasydid berarti di sini hakikatnya itu ada dua huruf nun yang kita baca. Nun yang pertama itu bersukun, dan yang kedua ini berharokat hidup. Seperti di sini juga ro, ini ada ro dua, itu hakikat dari bunyi ya, bukan tulisan. Kalau tulisannya tetap satu. Dal ini juga sukun dal, kemudian kita baca dal yang berfathah ini dalam satu waktu. Demikian juga tasydid yang lain seperti itu. Karena huruf itu bersukun, maka huruf itu kita matikan. Untuk yang pertama, huruf yang kita sukun atau huruf yang mati itu cara membacanya yaitu langsung ditabrakkan ke hurufnya, ditekan ke hurufnya, dan ditabrakkan ke hurufnya tanpa spasi, tidak diseret seperti inna ya. Jadi bukan inna, tidak panjang dulu, kecuali memang ada mad tabi'i yang bertemu ini menjadi mad lazim mutawal, kita panjangkan dulu. Tapi hakikat dari tasydid itu langsung ya, langsung ke hurufnya. Saya seperti ini. Ini kita dengungkan karena gunnah. Tidak setiap tasydid itu gunnah, khusus yang nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Inna syarrad. Jadi ro itu langsung ke dal, kita tabrakkan ke huruf dal seakan-akan dia itu bersukun. Itu hakikatnya sukun dal. Berarti dalnya itu ada dua kalau kita rinci pada hakikat tasydid tersebut. Syarrad dawab. Jadi tasydid itu seakan-akan adalah sukun ya, sukun dan menyatu di sini di huruf satu. Inna syarrad dawab bi'indallahis. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Banyak sekali saya mendengar yang mengaji, orang yang belajar Al-Quran ini tidak ditasydidkan secara full atau penuh. Indallahis.
Jadi bukan indallahi jadi hisnya itu harus terasa seperti sukun shad ya. Indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Baiklah, kita baca dari depan, silakan ditirukan sehingga bacaan kita lebih fasih dari sebelumnya. Inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ulangi sekali lagi guna-gunanya. Yang guna itu nun, ini yang berwarna kuning, ini kuning mim, kemudian yang berwarna merah ini kita panjangkan juga, kemudian yang ada tanda layar ini kita panjangkan. Yang lain cuma satu alif, dan yang terakhir ini panjang, mat arid disukun. Inna syarrad dawabbi indallahi summul ladzina la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.